Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita bahas soal balai latihan komputer. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, di soal ini tidak ada tanda-tanda harus diselesaikan dalam gaya Indonesia. Nggak ada tanda rupiah, nggak ada tanda pemisah ribuan, nggak ada tanggal yang bisa kita jadikan patokan. Di keterangan soal juga tidak tertulis sama sekali. Ya. Tapi kita asumsikan saja karena soal satu itu menggunakan gaya Indonesia, otomatis kita ngikutin bahwa ini juga harus gaya Indonesia. Untuk menghemat waktu, ini tabelnya sudah saya ketik datanya. Ini ada di sini. Ya. Oke. Kita rapikan dulu. Ini kita blok. Kemudian di home, merger and center, tapi kita klik segitiganya, bukan merger and centernya, kita klik segitiga, lalu merge across, sudah itu rata tengah. Judul kolom sama kayak tadi, CTRL1, CTRL1, alignment, horizontal center, di tengah-tengah lebar, vertical center, di tengah-tengah dari tinggi, judul yang panjang dilipat wrap text, kemudian oke. Ya, ini lebarnya diatur. Kemudian ini juga CTRL1, alignment, center, center, wrap text, oke. Nah, ini kurang nih. Ini apa ini? Biayanya lupa diketik. Lebarin. Ya. Kemudian kasih garis. Nah, ini ada total dan seterusnya ya. Jadi garisnya sampai sini. Tuh. Kalau mau cepat, garis boleh dari sini. Nih. Ya, nih. All borders. Tuh, selesai. Ini kurang lebar. Ya. Kemudian ini kita kasih garis. Pakai all border saja cepat. Ini kita kasih garis. Pakai all borders. Sebenarnya 1, 2, 3 ini nggak usah diketik. Ini hanya untuk keperluan saya menjelaskan. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, pekerjaan. Ya. Pekerjaan, kita lihat ketentuannya. Tergantung ke kode. Ya. Kalau kodenya P, berarti bekerja. Kalau kodenya O, pencari kerja. Kalau C, pelajar. Ya. Pekerja, orang mencari pekerjaan, kemudian pelajar. Ya. Nah, ini berarti kita selesaikan menggunakan if. Ya, karena di sini kan di tabel itu tidak ada untuk pekerjaan. If kurung buka, kode status itu D6. Kalau D6 sama dengan P, tadi adalah pekerja. Sorry, ini titik koma. Ya, ini jelas dari sini kelihatan nih. Titik koma. Pekerja. Kutip lagi, titik koma lagi. Kalau benar ngambil yang dekat. Kalau benar P, pekerja. Kalau tidak, ngambil yang jauh. Ngambil yang jauh, kita lihat tersisa lebih dari satu kemungkinan. Dalam hal ini ada dua kemungkinan if lagi. If D6 sama dengan O, kalau benar adalah pencari kerja. Ya, kalau benar ngambil yang dekat. Kalau salah,
berarti bukan P, bukan O, sudah pasti C ya, yaitu pelajar. Jadi kalau tinggal satu, tinggal yang terakhir, tinggal satu, nggak pakai if lagi. Jadi yang pelajar nggak pakai if lagi, langsung. Ini kurung tutupnya 2 kali karena kurung bukanya 2 kali. Enter. Nah, ini kita copy ke bawah. Lebarin. Nama kelas ya. Nih, nama kelas tuh berdasarkan di sini nih. Kode yang ini nih 101, 103 dan seterusnya. Ingat, 101 ini saya ketik tidak pakai kutip satu dan terlihat dia rata kanan. Sehingga ini bukan kode, ini adalah angka. Ya. Sedangkan di sini dia terletak di tengah-tengah ya, dan dia rata kiri, berarti ini bukan angka tapi kode. Apa bedanya kode dengan angka? Kalau angka bisa ditambah 1 tambah 1 2. Kalau kode, kode 1 ditambah dengan kode 1 hasilnya 11 ya, 11 ya. Jadi ingat ya, ini angka terlihat dari rata kanan, tapi kalau ini adalah kode. Nanti kita masukkan ya. Ini tabel VLOOKUP-nya sama dengan VLOOKUP ya. Ini 101 adalah huruf ketiga sebanyak 3 huruf. Jadi diambil dari B6 huruf ketiga sebanyak 3 huruf. Jadi 3 yang pertama itu mulai mengambil, 3 yang terakhir ini menunjukkan jumlah yang diambil. Itu 3. Kemudian tabel informasinya, tabel VLOOKUP-nya. Judulnya nggak ikut. Kita ikat dengan F4. Yang diambil adalah nama kelas. Nama kelas berarti kolom kedua. Jadi koma 2. Kemudian koma 0 kita berikan. Kita lihat. Koma 0 sebenarnya nggak diberikan nggak apa-apa karena ternyata ini sudah berurutan ya. Tapi kalau kita nggak yakin koma 0-nya diberikan nggak apa-apa. Ingat ya, tadi saya sudah katakan ini jenisnya angka, sedangkan yang di atas ini jenisnya adalah kode. Tekan enter. Oh, maaf, ini ada yang salah. Ini kurang kata mid. Ini kurang kata mid. Ambillah kodenya dari B6 huruf ketiga 3 huruf kata midnya lupa saya tulis. Enter. Setelah di enter ternyata dia salah. Kesalahan itu terjadi karena tadi bahwa ini adalah angka sedangkan ini adalah kode. Nah, bagaimana cara membetulkannya ya? Cara membetulkannya ini kurang lebar. Kita menambahkan fungsi value. Hasil dari mid menyebabkan yang terambil itu teks berbentuk kode. 101 ini kode teks kode. Fungsi value ini untuk mengubah kode tadi menjadi angka. Sehingga ketika disamakan dengan yang ada di bawah ini, maka dia ketemu cocok ada ya. Saya enter, lalu saya copy ke bawah. Jadi fungsi value itu adalah mengembalikan jenis data ya yang berjenis kode menjadi data berbentuk angka. Jadi mengembalikan sifat angkanya. Jadi ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua adalah ini kita kasih kutip. Ngetiknya kasih kutip 1 depannya.
Sorry, yang ini enggak. Ini kita edit lagi terpaksa. Nah, kalau dikasih kutip, value-nya nggak usah. Tuh, ya. Jadi ada dua kemungkinan. Ya kalau pakai kutip, otomatis ini juga pakai kutip. Ngikutin yang ini yang lookup. Kalau enggak ya pakai value. Dua-duanya benar. Nah, berikutnya adalah lama belajar. Lama belajar itu ketentuannya kalau T 3 bulan, kalau K 4 bulan, kalau S 6 bulan. 3, 4, 6. T itu ada di depan, ya berarti pakai left. Kodenya ada di depan. If left ya, left ke kiri dari B6,1 sama dengan kalau satu huruf di sebelah kiri dari sel B6 sama dengan huruf T, berarti 3 bulan. Berarti 3 bulan. Kalau tidak, tersisa berapa kemungkinan? Kalau tersisa lebih dari satu kemungkinan, if lagi, left lagi. B6, ini bukan koma tapi titik koma. Koma 1, kalau sama dengan yang kedua itu K ya, K. Kalau sama dengan K, berarti dia 4 bulan. Kalau tidak, tinggal 1. Kalau tidak tinggal 1, kita nggak if lagi, tapi langsung ya 6 bulan. Langsung isinya 6 bulan. Kurung tutup 2 kali. Ya. Enter. Ya. Kemudian waktu belajar. Kalau P pagi, kalau M malam. Nih, ya satu huruf di sebelah kanan, ya. Sama dengan if B6, right dulu. Kan di kanan dia. Right dari B6,1 kalau sama dengan P ya berarti pagi. Ya, kalau benar kan ngambil yang dekat pagi. Kalau tidak berarti bukan P. Kalau bukan P sudah pasti M ya. M itu adalah malam. Tinggal satu kemungkinan nggak if lagi langsung. Nah. Kemudian biaya. Biaya pakai VLOOKUP karena biayanya ada di sini. Ya. Biaya rumusnya sama dengan nama kelas, hanya beda nomor kolomnya ya. Kalau dia 2 ini di 3 ya. Kalau mau cepat bisa copy rumus dari sini ya, tapi kalau kalau ingin melatih diri supaya mudah mengingat rumusnya sebaiknya jangan mengcopy. Jadi kita lihat kodenya adalah ini ya, 3 digit ini ya. Jadi sama dengan VLOOKUP, nggak pakai value ya karena ini udah pakai kutip. Mid dari B6, 3,3, jadi mulai dari huruf ketiga sebanyak 3 huruf dari tabel di sini. Ini diikat pakai F4 di absolute
ya, di absolut yang diambil adalah kolom ketiga, biaya. Kolom ketiga, ya. Kemudian titik koma 0. Ini takutnya data di sini nggak berurutan, tapi sebenarnya udah berurutan ya. Kalau udah berurutan sebenarnya koma 0-nya nggak dikasih, nggak apa-apa. Enter. Ini kita copy ke bawah. Ya. Copy ke bawah tadi CTRL-D ya, dokter, tapi di blok dari aslinya termasuk daerah yang akan menampung kopian. Diskon. Diskon itu diambil dari sini, dari tabel HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP, sama kayak tadi ya, kodenya tetap 101. Jadi mid P6, 3,3 kurung tutup ya, tabelnya yang di bawah sini. Yes. Di absolut diikat ya. Yang diambil adalah baris kedua. Ini koma 0 lagi. Alasannya sama kayak tadi ya. Enter. Nah, 5%. Ini persen ada di sini, klik persen. Lalu di copy ke bawah. Nah, tapi kita lihat soalnya dulu. Dia berbentuk persen atau berbentuk uang ya. Mana dia? Ini diskon, diisi dengan menggunakan HLOOKUP sebagai kunci, kemudian dikalikan ya, dikalikan dengan biaya. Jadi ini harus saya batalkan ya, ini koma karena harus dikalikan. Ini saya F2, dikalikan dengan biaya. Berarti dikalikan dengan I6. Enter. Nah, ini di copy ke bawah. Kurang lebar. Ya, biaya bersih adalah biaya dikurang diskon. Sama dengan biaya dikurang dengan diskon. Enter. Lalu copy ke bawah. Kemudian total. Ya, yang bisa ditotal tentunya yang angka. Ini dari sini. Sama dengan sum. Tapi kita lihat ketentuan yang ditotal apa aja. Biaya bersih adalah biaya min diskon. Ya, betul. Kemudian tidak ada keterangan tentang total ke bawah. Ini berarti dari sini sama dengan sum dari I6 sampai I17 kurung tutup, enter. Ini di copy ke kanan. Kemudian rata-rata itu average. Ini sama. Terbesar itu max. Ini sama. Kurung tutupnya nggak usah dikasih, langsung enter, bisa dia otomatis ya. Terkecil itu min. Kurung tutup, enter. Nah, ini di copy ke kanan. Ini yang pertama udah tercopy ya, atau kita sengaja biarin diulang. Blok ke kanan. Kanan bahasa Inggrisnya right. CTRL R, right ya, tercopy ke kanan. Sekarang kita kasih mata uang. Ini blok. Ini rupiah Indonesia. Ya. Ya, ini kita atur lebarnya. Nah, sekarang kita rencanakan. Ini grafik tabelnya juga nggak ada nih, ya. Grafiknya untuk mod grafik ini tabelnya mau disatukan ke tabel ini untuk mencetaknya atau terpisah. Kalau mau disatukan, kelihatannya tempat yang tersedia itu hanya ada di samping sini. Jadi ini kita kecilin, ketik di sini, ya. Grafik yang pertama itu adalah
jumlah siswa berdasarkan pekerjaan, berdasarkan kelas, biaya ya, jumlah siswa jumlah biaya berdasarkan kelas. Berarti tabelnya dua nih, ya. Karena yang satu itu jumlah siswa, yang satu jumlah biaya, ya. Berdasarkan kelas, ya, ini berdasarkan pekerjaan. Yang menyebabkan dua itu ternyata ini ya, berdasarkan kelas dengan pekerjaan, ya. Kalau ini sih sebenarnya nggak masalah. Oke, kita buat aja di sampingnya ya, yang berdasarkan pekerjaan dulu. Ini berarti ada tiga ya, pekerja, pencari kerja, dengan pelajar. Ini pekerjaan. Nah, ini kita ketik ya, karena kan datanya nggak ada. Di copy dari sini juga bisa, tapi mendingan kita ketik. Awas, hati-hati ngetiknya harus sama persis. Pekerja, ini belakangnya ada tulisan, saya delete. Kemudian yang kedua adalah pencari kerja. Yang ketiga adalah pelajar. Ini berdasarkan jumlah siswa, ya, jumlah siswa. Sama dengan count if. Ini dikunci pakai F4. Biar di copy nggak berubah, jadi absolut ya, istilah yang benar. Dan ini, dan enter. Nah, ini cara membaca rumusnya adalah hitunglah banyaknya data dengan ciri-ciri seperti yang tertulis di sini. Cirinya apa? Yang daerah E6 sampai E17-nya, ya E6 E17 berarti ini sama dengan tulisan yang ada di sini. Jadi pekerja. Ketika di copy ke bawah, 6-nya berubah jadi 7. Jadi sama dengan pencari kerja, sehingga dia menghitung banyaknya data berdasarkan banyaknya siswa berdasarkan pekerjaan. Terus yang kedua berdasarkan kelas, ya, berarti tabel ini selesai. Di bawahnya kalau berdasarkan kelas, nah ini kebetulan ada datanya di sini, ini tinggal kita copy. Ini nama kelas. Kemudian di sini yang diminta ada dua, jumlah siswa dan jumlah biaya. Kemudian jumlah biaya. Ini kita lebarin aja, karena kalau dilipat mengganggu tabel yang ada di sini. Sama dengan count if. Ini kelas, ya, nama kelas dibuat absolut, diikat, kemudian ke M12, kurung tutup, enter. Ini copy ke bawah, ya. Ini penjelasannya. Hitunglah banyaknya data sesuai dengan ciri yang ada di sini. Ciri yang ada di sini yaitu daerah F6 sampai dengan F17-nya berisi tulisan yang sama dengan M12, berarti web design. Ketika di copy ke bawah, karena 12-nya nggak absolut, nggak diikat, dia berubah menjadi 13, berarti PPA, dan seterusnya. Jumlah biaya. Jumlah biaya di sini berarti angkanya ditambah-tambahin di total, itu pakai sum. Sum if.
Ini saya ketik dulu rumusnya ya, nanti baru saya jelasin. Diikat ini di F4, web design, terus biaya F4, enter. Ini ada komanya. Oke, jadi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Ya. Hitunglah atau totallah angka yang terletak di I. Oh sorry, ini salah ngeblok nih, pantesan hasilnya aneh nih. Ini salah nih, sorry. Ini yang di total itu ini ya, di F4 ya, betul. Enter nih, saya copy ulang ke bawah. Nah ini baru betul. Totallah angka dengan ciri, ini ciri yang F6 sampai F17 nya berisi tulisan M12, berarti web design, berisi tulisan web design. Totallah angka dengan ciri yang F6 sampai F17 berisi tulisan web design, yang di total itu adalah kolom I6 sampai I17, berarti biaya ya. Nah, ini enter, lalu di copy ke bawah. Kemudian ini karena uang, kita copy, kita format dengan rupiah Indonesia. Nah, jadi tabelnya dibikin dulu, kemudian baru kita cetak ya. Nah, ini di blok termasuk ini nih. Oh ini belum di format rupiah Indonesia nih ya. Nah, untuk nyetaknya kita blok sampai segini. Awas nih, nomor ini nggak ikut karena untuk keperluan menjelaskan. Page layout, print area, set print area. Kemudian ukuran kertasnya A4, orientationnya landscape ya. Marginnya kita pakai narrow. Kemudian margin lagi, custom margin, kita menginginkan agar dia terletak di tengah-tengah horizontally. Vertikalinya mau dihidupkan boleh, nggak apa-apa. Lalu kita klik OK. Ini tetap nggak muat, kita perkecil. Ini width-nya kita rubah menjadi 1. Berapa lebar pun tabelnya tolong diperkecil jadi 1 halaman. Jadi dia mengecil jadi 78%. Untuk tingginya juga sama. Berapa tinggi pun datanya kita ubah agar kalau dicetak jadi 1 halaman ya. Nah, ini udah. Kemudian tinggal kita cetak, file, print ya. Pasang kertas, hidupkan printernya, ubah merek printer yang di sini, lalu klik print, maka dia akan langsung cetak. Ini terlihat kayak terpotong garisnya, kalau dicetak enggak, itu karena resolusi layar. Nah, kalau udah, sekarang kita membuat yang ada rumusnya. Ya, selalu kita kasih dulu perintah cetaknya sampai perintah cetak itu sudah diberikan semua, sudah mencetak, baru selanjutnya di copy menjadi yang ada rumusnya. Jadi ini kita klik kanan di sini, ya, move or copy. Ya. Tadi ini adalah soal 2 ya. Mana dia soal? Oh ini dia paling atas. Lalu create a copy. Sudah itu oke. Nah ini ada 2. Ya ini 2 sama persis. Ya, yang ini aja kita geser. Nggak digeser juga nggak apa-apa.
Kita klik soal 2 yang ada duanya, lalu memunculkannya dengan menekan CTRL tanda cacing. Ya. Tanda cacing itu ada di atas caps lock, di atas caps lock, di atasnya lagi itu tab, di atas tab ya. Selanjutnya ini diperkecil kolomnya, diatur. Nah, ini diperlebar. Ini saya double klik nih ya, supaya dia lebarnya pas-pasan. Ini kalau dicetak pasti sangat kecil nih ya. Tinggal pasang kertas, hidupkan printer, file print. Ya. Kertas sudah terpasang, printer sudah hidup, merek printer setel, langsung klik print, maka dia langsung cetak. Ini jangan disimpan dulu karena kita akan bikin grafiknya. Grafik saya bikin di video yang selanjutnya. Demikian pembahasan soal 2. Terima kasih.